Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya itu kita bisa melakukan amal saleh kita bisa melakukan aktivitas kita, ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amal-amal saleh kita serta ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita amalkan itu bisa menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat dan menjadi bekal kita yang terbaik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sunnah-sunnah yang terlupakan atau sunnah-sunnah yang mundathirah, ya, sunnah-sunnah yang terlupakan atau terasingkan, serta larangan-larangan yang menyebar luas di masyarakat. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang pengertian daripada sunnah, dan kali ini kita telah masuk kepada sunnah-sunnah itu yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Masuki pada sunnah yang pertama, as-sunnah al-ula, sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama ini adalah su'alullahi min fadlihi inda sama'i sawti dik wal isti'adatu minasyaitani inda sama'i nahiqil himar wa nubahil kalb. Nah, sunnah yang pertama ini, ya, sunnah yang terlupakan pada hari ini. Banyak orang yang melalaikan tentang sunnah ini, yaitu memohon karunia Allah Subhanahu wa taala inda sama'i sauti dik, ketika mendengar kokok ayam jantan. Wal isti'adatu, dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitan, dari syaitan, inda sama'i nahiqil himar wa nubahil kalb, ketika mendengar suara keledai dan gonggongan anjing. Nah, ini sunnah yang pertama. Sunnah memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar kokokan ayam. Ketika mendengar ayam berkokok, kita mohon karunia kepada Allah. Ketika kita mendengar suara gonggongan anjing ataupun suara keledai, maka di sini kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih dahulu beliau di sini menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum siyahad dika, apabila kalian mendengar kokok ayam jantan, fas'alullah min fadlihi, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia dari Allah. Fa innahu ra'at malakan, atau fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya ia melihat malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sami'tum nahiqal himar,
apabila kalian mendengar suara keledai, fata'awwadhu billahi minasyaitan, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena sesungguhnya ia telah melihat syaitan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qauluhu, kemudian di sini disebutkan, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum nahiqal himar, apabila kalian mendengar suara keledai, zada an-Nasa'i wa Abu Dawud wal Hakim min hadits Jabir wa nubahil kilab. Ditambahkan di sini oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Hakim dari hadis Jabir, termasuk juga wa nubaha al-kilab, dan gonggongan anjing, ya. Nah, di sunnah yang pertama ini atau dari hadis ini yang menjelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk memohon karunia kepada Allah ketika mendengar kokokan ayam, karena sesungguhnya ketika ayam berkokok itu dia melihat malaikat, ya. Dan kita dianjurkan pula berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar gonggongan anjing ataupun suara keledai, karena sesungguhnya ia melihat syaitan pada saat itu. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa ta'liq atau beberapa komentar dari para ulama. Disebutkan qala al-Qadi Iyad rahimahullahu taala, Al-Qadi Iyad beliau mengatakan sababuhu, sebabnya, ya, raja'u ta'minil malaikah ala du'ai wa istighfarihim wa syahadatihim bitadarru'i wal ikhlas. Sebabnya adalah berharap agar malaikat mengaminkan doanya, memohonkan ampunan untuknya, dan menyaksikan kesungguhan dan keikhlasannya di dalam berdoa. Nah, ini sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk memohon karunia kepada Allah. Memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar kokokan ayam. Karena pada saat itu malaikat turun. Ya. Pada saat itu ayam jantan yang berkokok tadi dia sebenarnya melihat malaikat. Maka dengan munculnya malaikat di sini, maka kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah dengan harapan bahwa malaikat ini akan mengaminkan doa-doa kita, mengaminkan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian waqala aidan, dan Al-Imam Al-Qadi Iyad beliau juga mengatakan wa faidatul amri bitta'awudi, dan faedah dari perintah untuk berlindung, ya, berlindung dari syaitan, lima yakhsha min syarri syaitan wa syarri waswasatihi fayalja'u ila Allahi fi dzalika. Dan faedah dari perintah untuk berlindung itu adalah agar terhindar dari keburukan syaitan dan godaan-godaannya, ya. Maka dalam hal ini ia diperintahkan untuk berlindung atau dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita mendengar suara anjing atau gonggongan anjing ataupun suara keledai, maka kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu faedahnya adalah bahwa anjing ataupun keledai ketika mereka bersuara itu sesungguhnya ia melihat syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan syaitan serta was-was daripada syaitan, dari godaan-godaan syaitan, ya. Makanya kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Kemudian di sini juga disebutkan waqala al-azim abadi, dan disebutkan atau dikatakan oleh al-azim abadi
fi Aunil Ma'bud, di dalam Aunul Ma'bud, ya, qila fil hadis dalalatun ala nuzulir rahmah inda huduri ahli shalah fayustahabbu ad-du'a fi dalikal waqti. Dikatakan bahwa di dalam hadis ini, yaitu di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahwa di dalam hadis itu terdapat dalil turunnya rahmat bersama hadirnya orang-orang soleh, ya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk berdoa ketika itu. Jadi ketika munculnya orang-orang soleh di sekitar kita, maka kita mohon kepada Allah, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka atau kebaikan daripada mereka. Ya, dengan munculnya mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kebaikan kepada kita. Wa ala nuzulil ghadabi 'inda ru'yati ahli al-ma'siyati fayustahabbu at-ta'awwud. Dan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ahli maksiat, maka dianjurkan untuk memohon perlindungan. Nah, ketika munculnya orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang buruk di sekitar kita, maka kita memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah agar kita tidak mendapatkan keburukan-keburukan mereka, ya, agar kita terhindar dari keburukan-keburukan yang mereka bawa. Wa qala al-Mubarakfuri fi Tuhfatil Ahwadi, dan di sini al-Mubarakfuri rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam Tuhfatul Ahwadi, ad-dikah, kata beliau, kata ad-dikah adalah jam'u dik, jamak dari kata dik, wa huwa dzakarud dajajati, yang artinya itu adalah ayam jantan, ya, ayam jantan. Walidiki khasisatun laysat li ghairihi, dan ayam jantan itu ia memiliki keistimewaan atau memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya. Nah, ini beliau di sini menyebutkan tentang keutamaan atau keistimewaan daripada ayam jantan. Ya, karena hadis tadi berkaitan dengan ayam jantan. Jadi di sini beliau menyebutkan keistimewaan daripada ayam jantan tadi. Apa keistimewaannya? Min ma'rifatihi al-waqt al-laili, fa innahu yaqsutu aswatahu fiha taqsitan la yakadu yatafawat, wa yuwali sabahahu qabla al-fajri wa ba'dahu la yakadu yukhti'u sawa'un tala al-lail am qasar. Nah, di sini keutamaan ayam jantan itu, keistimewaan daripada ayam jantan itu, yaitu ia bisa mengenali waktu malam. Bahwa ayam jantan itu dia bisa mengetahui waktu malam, kapan mulainya malam dan kapan berakhirnya waktu malam itu. Yang mana ia membagi suaranya pada malam hari dalam waktu yang sama dan mengawali paginya dengan berkokok sebelum fajar dan sesudahnya. La yakadu yukhti'u, nyaris tidak pernah meleset atau tidak pernah salah. Sawa'un talal lail am qasar, baik malam itu panjang ataupun malam tersebut pendek. Nah, ini keistimewaan ayam jantan, ya. Keistimewaan ayam jantan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya, bahwa ayam jantan ini ia bisa mengetahui waktu, yaitu waktu malam, kapan mulainya waktu malam itu dan kapan berakhirnya waktu malam itu, sehingga ia pun berkokok, ya, ia mengawali paginya dengan berkokok sebelum fajar dan begitu pula sesudahnya, ya, dan nyaris atau hampir tidak pernah salah, ya, tidak pernah meleset, baik itu malamnya itu pendek ataupun malam tersebut adalah malam yang panjang. Nah, ini keutamaan ayam jantan. Nah, ini sunnah yang pertama adalah kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya ketika mendengar kokokan ayam, dengan harapan dengan hadirnya malaikat pada saat itu, ya, mereka bisa mengaminkan doa-doa kita, permohonan ampun kita, ya, serta mereka menyaksikan
kekhusyuan kita ya di dalam berdoa dan keikhlasan kita di dalam berdoa. Dan kita juga dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan ketika kita mendengar suara gonggongan anjing ataupun suara keledai ya. Karena sesungguhnya syaitan itu dia membawa keburukan dan membawa godaan-godaan, was-was. Maka kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Nah, ini sunnah yang pertama. Baik. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada sunnah yang pertama ini. Wallahu taala alam. Insyaallah biidznillah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya sunnah yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan